Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 3 warga Toli-Toli terluka akibat ledakan bom ikan. Mantan Ketua Partai Hanura Kabupaten Toli-Toli ditahan karena kasus korupsi dana hibah. Harga cabai melonjak di Kota Palu selama 2 pekan terakhir. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu kembali melonjak. Salah satunya, cabai yang mengalami kenaikan harga sejak 2 pekan terakhir. Pemicunya, stok cabai yang berkurang di pasar tradisional. Dari pantauan di 2 pasar tradisional terbesar, yakni Pasar Masomba dan Pasar Impres Manonda, cabai mengalami lonjakan harga. Jika harga cabai normal dijual Rp40.000 per kilogram, maka kini mencapai Rp80.000. Jenis cabai yang mengalami kenaikan signifikan ini antara lain cabai sirup, jarum, dan rawit. Para pedagang menyebutkan jika menaikkan harga dipicu kurangnya stok di pasaran dan penyesuaian harga dari petani. Selain itu, diduga karena faktor cuaca buruk. Ini kenaikan dari faktornya orangnya, makanya kita naik diambilkan, naik dijualkan. Saya belinya kemarin harga 30 per kilo, sekarang sudah sampai 60, ada yang 70. Kenaikannya ya dari bahannya kurang. Kalau kurang rica ya naik lagi. Cabai yang dipasarkan di Kota Palu selama ini dipasok dari sejumlah daerah di Sulawesi Tengah, bahkan dari Sulawesi Selatan. Meski mengalami lonjakan harga, permintaan bahan bumbu dapur tersebut tetap meningkat. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Sudah naik lagi kemarin. Bidokes Polda Sulteng, Rumkit Bayangkara Palu Polda Sulteng, Dirgahayu Polri ke-79. Semoga Polri tetap jaya. Mengeksplorasi keanekaragaman bahari, salah satunya bisa dilakukan melalui diving alias menyelam. Apalagi Sulawesi Tengah dikenal sebagai salah satu wisata bahari yang potensial. Seperti yang dilakukan para penyelam dari bidang dokter dan kesehatan Polda Sulteng. Ekspedisi kali ini bukan hanya menyelam biasa, tapi sekaligus melakukan pembentangan bendera Bayangkara di Laut Tanjung Karang, Kabupaten Donggala. Pembentangan bendera yang dipimpin instruktur penyelam sekaligus Kepala Rumah Sakit Bayangkara, Dr. Judi Dermawan ini dilakukan memperingati momen HUT Bayangkara ke-79. Diving sekaligus untuk mengenalkan ragam biota laut dan potensi wisata bahari di Sulawesi Tengah. Penyelaman itu juga kan berhubungan dengan kesehatan. Jadi biasanya orang yang menyelam itu harus sehat. Sehingga kita punya hiperbarik. Jadi biasanya kalau orang mau nyelam dulu atau setelah nyelam itu biasanya kita harus perkenalkan dulu tentang hiperbariknya. Jadi sebelum dan sesudah menyelam biasanya kita hiperbarik dulu. Dan Rumah Sakit Bayangkara kita memiliki chamber untuk hiperbarik. Jadi itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Ini juga cerminan, juga ucapan terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung Polri, apalagi ini dalam rangka HUT Polri yang ke-79. Selain mengasihkan, jenis olahraga yang satu ini dianggap baik untuk kesehatan. Menyelam bisa meningkatkan kebugaran fisik, memberikan efek relaksasi, hingga meningkatkan kualitas pernapasan. Sebelum melakukan penyelaman, mereka juga menjalani hiperbarik. Hiperbarik adalah prosedur medis yang melibatkan pernapasan oksigen murni.
Hal ini juga penting untuk kesehatan karena dapat meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan jaringan tubuh. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Kecamatan Lore, Kabupaten Poso ternyata menyimpan sejarah penuh misteri. Puluhan situs megalitik berusia ribuan tahun yang menjadi saksi bisu adanya peradaban manusia di wilayah tersebut. Situs megalit tersebut tersebar di Lembah Behoa, Lembah Napu, dan Lembah Bada. Salah satu situs megalit yang cukup terkenal adalah Pokekea yang berada di Desa Hanggira, Kecamatan Lore Tengah. Di lokasi ini terdapat artefak yang paling mencolok adalah kalamba. Batu besar berlubang menyerupai tempayang yang dilengkapi ukiran misterius. Kalamba berfungsi sebagai wadah penguburan, tempat permandian, serta penyimpanan air di zaman prasejarah. Selain kalamba, masih banyak peninggalan sejarah lainnya di kawasan itu seperti arca, dakon, lumpang, dan dolmen. Hasil penelitian arkeolog di kawasan megalitik Lore Lindu merupakan kawasan megalitik tertua di Indonesia. Situs megalit Pokekea menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Mereka tidak hanya terpukau hasil karya zaman prasejarah itu, tapi juga terpesona dengan pemandangan alam di kawasan wisata tersebut. Bagus sekali, pemandangannya juga mendukung gitu Kak. Bagus pakai untuk foto-foto. Situs megalit Pokekea sebagai bagian dari kawasan megalitik Lore Lindu kini resmi tercatat dalam daftar tentatif warisan dunia UNESCO. Indonesia telah mengusulkan 21 situs ke organisasi PBB yang bergerak di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan tersebut. Julianus Kay melaporkan dari Poso. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.